Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Rahaisa Putri, NIM 220222048 dari Reguler 2 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora semester 5. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kepemimpinan saya yang berjudul tentang analisis kepemimpinan dalam manajemen studi lapang di kantor Camat Salomeko. Tugas ini saya kerjakan dengan tepat waktu dan saya percaya bahwa disiplin dalam menyelesaikan tugas adalah kunci keberhasilan. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Jadi pertama-tama yaitu bagaimana sih proses perencanaan program di kantor Camat Salomeko? Jadi, proses perencanaan program di kantor Camat Salomeko mengikuti tahapan sistematis dan terstruktur, mirip dengan praktik di kecamatan lain di Indonesia. Yang pertama itu persiapan penyusunan rencana kerja, yang kedua penyusunan rancangan awal renja, yang ketiga pembahasan dalam forum perangkat daerah, yang keempat perumusan rancangan akhir renja, yang kelima verifikasi dan penetapan, yang keenam implementasi dan monitoring, yang ketujuh evaluasi hasil pelaksanaan. Selanjutnya itu bagaimana pengorganisasian dalam kantor Camat Salomeko? Jadi di kantor Camat Salomeko, pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan berdasarkan struktur organisasi. Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bupati, termasuk pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Sekretaris Camat membantu pengelolaan administrasi, sedangkan Kepala Seksi pengelolaan urusan spesifik seperti pemerintahan umum, ketertiban, kesejahteraan sosial, serta pembangunan. Pembagian ini memastikan efisiensi dan kesesuaian tugas dengan kompetensi pegawai. Selanjutnya itu bagaimana cara camat memiliki peran penting dalam memotivasi pegawai agar bekerja dengan baik. Jadi, dalam memotivasi pegawai untuk mencapai kinerja optimal melalui motivasi material seperti insentif dan bonus, pegawai merasa dihargai atas usaha mereka. Selain itu, motivasi non-material seperti pujian dan menciptakan suasana kerja yang kondusif juga sangat penting. Camat memastikan pembagian tugas yang jelas sesuai kemampuan pegawai, serta menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Menciptakan lingkungan kerja yang positif membuat pegawai merasa aman dan nyaman sehingga lebih termotivasi. Komunikasi yang efektif antara camat dan pegawai juga diperlukan untuk mendengarkan masukan dan memberikan arahan yang jelas. Dengan semua upaya ini, camat berusaha meningkatkan motivasi kerja pegawai demi mencapai tujuan organisasi pemerintahan secara efektif. Selanjutnya itu bagaimana pengawasan di kantor Camat Salomeko berfokus pada prinsip good governance. Mekanisme pengawasan di kantor Camat Salomeko berfokus pada prinsip good governance, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Camat melakukan evaluasi kinerja bulanan untuk aparatur desa dan menerapkan sistem sanksi bagi pelanggaran komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Penting untuk mengakomodasi masukan dan keluhan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM meningkatkan transparansi dan rasa kepemilikan terhadap program pemerintahan. Selanjutnya itu bagaimana Camat Salomeko menerapkan gaya kepemimpinan. Jadi, Camat Salomeko menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dan partisipatif, melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan. Ini meningkatkan rasa memiliki dan kontribusi mereka.
camat juga memotivasi pegawai dengan sikap positif, menciptakan suasana kerja yang kondusif, kemampuan komunikasi yang baik, dan pengendalian emosi membantu membangun hubungan harmonis, sehingga pegawai merasa nyaman menyampaikan ide atau keluhan. Selanjutnya yaitu bagaimana sistem pelaporan di kantor camat Salomeko. Jadi kantor camat Salomeko menerapkan sistem pelaporan rutin untuk mencatat kegiatan dan pencapaian pegawai. Laporan bulanan mencakup program, pencapaian, dan kendala yang dianalisis oleh camat untuk evaluasi kinerja dan perencanaan teknologi informasi. Digunakan untuk mempermudah pengumpulan data dan mendukung transparansi rapat. Koordinasi juga diadakan untuk membahas laporan dan berbagai solusi antar pegawai. Selanjutnya itu jelaskan bagaimana proses penganggaran di kantor camat Salomeko. Jadi proses penganggaran di kantor camat Salomeko meliputi penyusunan RKP dan APBDes dengan partisipasi masyarakat, pengesahan dokumen, dan transparansi informasi. Setelah anggaran disetujui, camat mengawasi pelaksanaan program dan melakukan evaluasi berkala. Pelaporan rutin dari perangkat desa juga dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dan kinerja pegawai. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi saya tentang kepemimpinan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.